Berjumpa lagi bersama Arif di sini pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memahami materi mengenai gaya penulisan dan arti kata di dalam teks deskripsi. Materi pada video ini sudah sesuai dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan dalam Program Sekolah Penggerak. Capaian kompetensi pembelajaran yang harus kamu raih setelah kamu mempelajari materi ini adalah kamu mampu menilai pemilihan diksi atau pilihan kata, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada teks fiksi dan informasional secara sederhana. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada dua. Yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kamu dapat mengembangkan pemahaman terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata pada kamus secara mandiri dan tepat. Sekarang, mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial. Kamu tentu sering menulis berbagai tulisan di media sosial yang kamu miliki, baik itu di Instagram, di Facebook, maupun bentuk media sosial lainnya. Dan kamu pasti ingin para pembaca atau netizen menyukai apa yang kamu tulis tersebut. Nah, apabila kamu menulis di media sosial, kamu dapat menyapa para pembaca atau para netizen dengan lebih akrab. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyapa para netizen atau para pembaca ini dengan lebih akrab? Nah, caranya adalah gunakan kalimat yang seolah-olah mengajak para pembaca atau para netizen tersebut terlibat dalam tulisan kita tersebut. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana cara membuat para netizen atau para pembaca terlibat dalam tulisan kita? Nah, caranya adalah kita harus menggunakan berbagai kalimat yang seolah-olah mengajak para netizen atau para pembaca tulisan kita itu mengobrol dengan kita atau bercakap-cakap dengan kita, sehingga mereka merasa terlibat dan ikut bisa merasakan apa yang kita tulis, terutama pada tulisan-tulisan yang berupa teks deskripsi. Kamu harus membuat tulisan tersebut seolah-olah para pembaca atau para netizen merasakan suasana dan melihat secara langsung apa yang kamu gambarkan di dalam teks deskripsi yang kamu tulis di media sosial kamu tersebut. Nah, jadi kuncinya adalah gunakan kalimat yang menyapa secara lebih akrab. Bagaimana kalimat yang menyapa itu? Yaitu kalimat yang seolah-olah mengajak para pembaca atau netizen tersebut mengobrol dengan kita sebagai penulis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh kalimat menyapa pembaca yang ditulis oleh Rafa di blognya pada tulisan Pantan Terong yang Instagramable yang sudah kamu baca pada video sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat kalimat yang pertama. Bagus ya, pasti kalian tidak tahu, aku sedang menggigil kedinginan. Nah, pada kalimat yang pertama ini, bagaimanakah yang menunjukkan kalimat sapaan yang akrab? Nah, kalimat yang menunjukkan bagian yang akrab atau bagian yang seolah-olah membuat kita mengobrol dengan pembaca adalah bagus ya. Nah, bagian itu adalah bagian yang membuat para pembaca seolah-olah mengobrol dengan kita sebagai penulis. Contoh kalimat kedua.
Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Nah, pada kalimat ini, bagian yang seolah-olah menyapa atau mengajak para netizen atau para pembaca mengobrol atau berbicara dengan kita adalah keren kan? Nah, seperti itu. Kemudian, kita lihat materi yang kedua. Menjelajahi arti kata dengan menggunakan kamus. Nah, pada pelajaran bahasa Inggris, kamu tentu sering menggunakan kamus untuk menemukan vocabulary yang ingin kamu ketahui artinya. Nah, pada bahasa Indonesia, strategi memahami arti kosakata yang belum kita pahami adalah salah satunya dengan menavigasi menggunakan kamus dan thesaurus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan atau bagaimana perbedaan kamus atau KBBI dengan thesaurus ini? Apa perbedaan keduanya? Sekarang mari kita lihat perbedaan kedua hal ini. Kamus berisi penjelasan makna dan konteks atau contoh pemakaian kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Sedangkan thesaurus biasanya berisi kata-kata lain yang bertalian makna dengan kata yang kita cari tersebut. Nah, pertalian makna dalam thesaurus dapat berupa kesamaan makna atau sinonimi, perlawanan makna atau antonimi, hubungan superordinat dan subordinat atau hiperonimi atau hiponimi, atau hubungan antar bagian atau metonimi. Sekarang mari kita lihat bagaimana contoh cara mencari makna kata di dalam kamus dan cara mencari kata-kata yang memiliki pertalian makna dengan kata yang kita cari tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mencari makna kata bapak di dalam kamus. Nah, di dalam kamus makna kata bapak ini adalah yang pertama orang tua laki-laki atau ayah. Sedangkan makna kedua yaitu orang laki-laki yang memiliki pertalian kekeluargaan boleh dianggap sama dengan ayah, seperti saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki bapak. Sekarang mari kita lihat kata-kata apa saja yang memiliki pertalian makna dengan kata bapak. Nah, untuk mencari kata-kata yang memiliki pertalian makna dengan kata bapak, mari kita cari di thesaurus. Pada thesaurus, kata bapak memiliki pertalian makna dengan kata abah, ayah, ayahanda, bokap, buya, papa, papi, dan rama. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, jika kamu mencari makna sebuah kata atau arti sebuah kata, maka kamu mencarinya dengan menggunakan kamus. Jika kamu mencari kata-kata yang memiliki pertalian makna dengan kata yang kamu ingin cari tersebut, maka kamu gunakan thesaurus. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tampilan kamus atau KBBI dalam bentuk web. Nah, jika kamu ingin mencari makna atau arti sebuah kata di dalam KBBI dalam bentuk web, maka kamu harus mengakses alamat situs yaitu kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, seperti yang kamu lihat di layar kamu, untuk mencari makna atau arti kata yang ingin kamu temukan, maka silahkan kamu masukkan
kata-kata tersebut pada kolom pencarian atau kamu mengetikkannya pada kolom pencarian. Kemudian kamu klik simbol pencarian yang berbentuk kaca pembesar. Sekarang mari kita lihat bagaimana tampilan kamus atau KBBI dalam versi Android. Nah, sekarang di samping KBBI tersebut berformat web, maka KBBI juga sudah tersedia di Play Store dalam bentuk versi Android, ya, dalam bentuk versi aplikasi KBBI. Nah, sekarang masih dalam versi KBBI 5. Nah, sama dengan versi web tadi, untuk mencari kata yang ingin kamu temukan maknanya dalam aplikasi KBBI versi Android ini, maka kamu silahkan mengklik simbol pencarian berupa kaca pembesar di sebelah kanan atas pada aplikasi tersebut. Setelah itu, kamu masukkan atau kamu ketikkan kata-kata yang ingin kamu cari atau kamu temukan maknanya. Nah, sekarang mari kita lihat yang berikutnya, yaitu Thesaurus. Bagaimana tampilan Thesaurus dalam versi web? Jika kamu ingin mencari kata-kata yang memiliki pertalian makna dengan suatu kata yang ingin kamu temukan tersebut, maka kamu harus mengakses alamat web yaitu thesaurus.kemdikbud.go.id. Nah, pada laman Thesaurus ini tersedia nanti kolom. Nah, kolom pencarian tersebut silakan kamu ketikkan kata-kata yang ingin kamu temukan pertalian maknanya. Kemudian kamu klik simbol cari. Nah, tentu kamu nanti bertanya, apakah Thesaurus memiliki versi Android atau versi aplikasi Androidnya? Nah, mohon maaf, untuk sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Kemdikbud Republik Indonesia belum menyediakan Thesaurus dalam versi aplikasi Android. Jadi, kamu hanya bisa menggunakan berupa Thesaurus dalam format web. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.